Udara pagi masih menyisakan embun di dedaunan ketika langkah kaki kecil menyusuri jalan tanah yang membelah hamparan sawah. Di antara hembusan angin dan suara jangkrik yang belum sepenuhnya reda, tampak seorang gadis mengenakan kerudung sederhana dan sandal tipis yang warnanya sudah memudar. Namanya Sari. Umurnya belum genap 20, tapi wajah dan matanya menyimpan lelah yang biasa dipikul perempuan usia 30. Sari tinggal di ujung desa bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan mereka hanya dengan sepetak rumah reot dan kenangan yang perlahan dimakan waktu. Setiap pagi, Sari bekerja bersih-bersih di warung Mak Lela. Siang harinya, ia menjajakan pisang goreng buatan sendiri ke pasar kota yang jaraknya hampir 7 kilometer. Sepeda tuanya sudah tak bisa dikayuh, jadi ia memilih jalan kaki, bukan karena kuat, tapi karena tak ada pilihan lain. Pagi itu, Sari memegang erat dompet kain berisi lembaran terakhir, selembar Rp10.000 yang ia simpan untuk membeli obat batuk dan minyak kayu putih buat ibunya. Meski jumlahnya kecil, baginya uang itu bernilai seperti emas. Tapi langkahnya terhenti di depan sebuah minimarket kota, tempat biasanya ia membeli obat generik. Seorang pria tua duduk di pojokan, bersandar pada tiang listrik, mengenakan pakaian compang-camping. Wajahnya kusam, tubuhnya kurus, dan ia memegangi perutnya sambil sesekali mengusap keringat. Sari memandangi pria itu beberapa detik. Tidak bicara, tidak bertanya. Hanya mendekat dan mengulurkan uang Rp10.000 itu dengan tenang. "Bapak belum makan ya?" tanyanya lirih. Laki-laki itu mendongak pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk tanpa bersuara. Tanpa banyak kata, Sari membuka tas kainnya dan mengeluarkan selembar pisang goreng. "Ini juga, Pak. Maaf kalau dingin." Ia tersenyum. Senyum yang menghangatkan udara pagi yang mulai panas. Pria itu menerima dengan tangan gemetar. Namun momen haru itu seketika pecah saat suara tawa tajam datang dari arah belakang. Seorang wanita muda bergaun mahal berdiri bersama supirnya. Wajahnya putih pucat karena make-up tebal, dan bibirnya menyeringai. "Ya ampun, kasihan banget. Udah miskin, sok dermawan. 1.000 kek, 5.000 kek, ini 10.000? Emang lo siapa?" katanya sambil tertawa keras. Supirnya ikut mengejek. "Ngasih buat gaya. Cuma 10.000, kayak mau masuk surga aja." Sari menunduk. Bukan karena malu, tapi karena dadanya mendadak sesak. Ia menggenggam ujung tasnya erat, menahan tangis yang mendesak keluar. Tidak ada yang membelanya. Orang-orang hanya melihat, tertawa kecil, dan lalu berlalu seperti tak terjadi apa-apa. "Dasar kampungan," celetuk si wanita kaya sambil mengangkat ponselnya dan memotret Sari. "Gue upload di Instagram ah." Judul, "Miskin-miskin sok dermawan." Sari tidak melawan, tidak berkata sepatah pun. Ia hanya menatap pria tua itu sekali lagi, lalu membalikan badan dan berjalan pergi. Pisang goreng yang tersisa dalam tasnya tidak jadi dijual. Uang yang seharusnya untuk obat, kini sudah berpindah tangan. Tapi langkah Sari tidak goyah. Ia hanya merasa hampa. Di perjalanan pulang, angin sore seperti ikut menertawakannya. Setiap suara klakson, tawa bocah, dan derap sepatu orang-orang kota terdengar seperti gema dari kesendirian yang panjang. Ia berhenti sejenak di jembatan kayu sebelum masuk desa. Melihat air sungai yang mengalir pelan, Sari menghela napas. "Apa aku salah, Bu?" gumamnya pelan. "Apa memberi itu harus kaya dulu? Apa manusia dinilai dari berapa yang ia punya, bukan dari hatinya?" Langit mulai berubah jingga. Sari melanjutkan langkah dengan mata sembab. Sesampainya di rumah, ibunya sudah tertidur. Nafasnya berat, batuknya makin parah. Sari hanya duduk di sebelah ranjang dan menggenggam tangan ibunya. Ia tidak bercerita soal ejekan tadi. Hanya tersenyum dan berkata, "Nanti Sari cari daun sirih, ya, Bu, biar agak reda batuknya." Malam itu, perutnya kosong, tapi hati Sari tetap tenang. Sebelum tidur, ia menatap langit-langit rumah dan berbisik lembut dalam doa. "Ya Allah, jangan biarkan aku jadi sombong kalau suatu hari Engkau beri aku lebih.
Cukup jadikan aku tetap bisa memberi. Walau cuma 10.000. Tanpa disadari, di kejauhan kota yang tak pernah tidur, seorang pria tua dengan pakaian baru duduk di balik jendela kaca lantai 30 sebuah gedung pencakar langit. Di tangannya, tergenggam secari kertas kecil, kwitansi pembelian obat yang tidak pernah ditebus, dan foto wajah seorang gadis muda sedang mengulurkan uang 10.000 rupiah. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, mungkin dia yang kucari. Dan hari pun berganti. Angin malam berdesir lembut, tapi tak mampu menenangkan hati yang terluka. Sari duduk bersila di depan tungku kayu yang mulai padam. Api kecil di dalamnya seolah meniru semangat yang tersisa dalam dirinya. Nyaris padam, tapi belum mati. Ia menatap kosong bara yang tinggal sedikit. Di sampingnya, kuali berisi air putih yang dimasak seadanya. Tak ada beras, tak ada lauk. Hanya air hangat untuk menipu perut kosong. Kepalanya dipenuhi ulang tayang kejadian tadi pagi. Wajah wanita yang tertawa, suara ejekan tajam seperti belati, dan sorot mata orang-orang yang melihatnya seolah ia hanya lelucon. Ia menggenggam ujung baju, menahannya agar tidak gemetar. Tiba-tiba suara batuk terdengar dari kamar kecil di balik sekat bambu. Sari berdiri cepat, membuka kain penutup dan melihat ibunya menggeliat lemah, terbatuk keras sambil menahan dada. Ia segera mengambil air, duduk di tepi ranjang, dan menyuapkan sendok demi sendok ke bibir ibunya yang kering. "Ibu mimpi buruk?" tanya Sari sambil menyeka keringat di dahi perempuan tua itu. Ibunya menggeleng, lalu berkata dengan suara serak, "Enggak, Nak. Ibu mimpi kamu sedang bersinar, dikelilingi cahaya. Ibu lihat kamu pakai baju bagus. Ada banyak orang datang mencium tanganmu." Sari tersenyum pahit. "Ibu suka aja, deh. Sari mana mungkin seperti itu. Baju satu-satunya aja sobek di ujung." Tapi sang ibu memeluk tangan Sari dengan gemetar. "Allah itu maha membolak-balik keadaan. Hari ini kita nggak punya apa-apa. Besok bisa saja segalanya datang. Yang penting kamu jangan berhenti jadi baik. Ya, Nak." Mata Sari basah lagi. Tapi bukan karena takut atau sedih. Ada semacam rasa hangat, rasa bersalah, dan rasa ingin kuat sekaligus. Ia mencium tangan ibunya, lalu berbaring di lantai tanpa alas. Dinding bambu bocor di sudut. Angin menyelinap masuk. Tapi ia membiarkan dingin menampar kulitnya. Mungkin itu lebih baik daripada membiarkan pikiran menghantam hati yang mulai lelah. Keesokan paginya, matahari belum tinggi saat Sari sudah kembali ke warung Mak Lela. Ia menyapu lantai, mencuci piring kotor, dan merapikan etalase. Tapi entah mengapa, hari itu terasa lebih berat. Orang-orang di warung bicara lebih pelan saat ia lewat. Beberapa ibu-ibu memandanginya sambil berbisik-bisik. Sari bisa mendengar samar. "Itu loh, yang kemarin di kota, ngasih 10.000 ke pengemis, viral katanya." Ia pura-pura tidak dengar. Tapi langkahnya mulai ragu. Tubuhnya ada di warung, tapi pikirannya seperti masih tertinggal di sudut jalan kota itu. Saat tawa mengejek menjadi gema yang menusuk. Mak Lela, perempuan pemilik warung, akhirnya mendekat. "Sar, kamu nggak apa-apa? Kalau mau pulang, pulang aja dulu." Sari hanya mengangguk, lalu melepas celemek dan melangkah keluar. Di jalan pulang, ada seorang anak kecil menunjuk ke arahnya dan tertawa. "Bu, itu kakak yang ngasih 10.000 ya? Dibilang sok kaya ya?" Ibunya menepuk tangan si bocah. Tapi suara itu sudah cukup untuk menghantam sisa keberanian yang Sari punya hari itu. Ia mempercepat langkah, melewati sawah, menembus jalan setapak dengan sepatu yang mulai jebol. Sampai akhirnya ia tiba di rumah, langsung merebahkan diri di lantai. Tangis yang selama ini ditahan akhirnya pecah. Tapi bukan tangisan marah. Bukan karena menyesal. Melainkan karena lelah. Lelah menjadi kuat sendirian. Lelah dihina saat hanya ingin membantu. Lelah karena bahkan kebaikan pun bisa dijadikan bahan tertawaan. Ia memandangi langit-langit rumah dan berbisik, "Ya Allah, kalau ini ujian MU, kuatkan aku. Tapi kalau ini jalan yang kau pilihkan, jangan biarkan aku berpaling." Hari mulai sore.
Sari memetik daun sirih dari pekarangan kecil, menumbuknya, lalu memanaskan air untuk ibunya. Meski semangatnya remuk, tangan tetap bekerja. Meski hatinya robek, ia tetap melayani ibunya dengan kasih sayang yang tak berubah. Tidak ada yang tahu bahwa dalam keheningan itulah, Sari sedang belajar menjadi seseorang yang tak tergoyahkan. Malam kembali datang. Seperti malam-malam sebelumnya, ia tidur lebih dulu di lantai agar ibunya bisa tenang. Tapi sebelum menutup mata, ia menulis di selembar kertas kecil. Kalau dunia hanya melihat dari apa yang kita punya, semoga Allah melihat dari apa yang kita beri. Kertas itu ia lipat dan diselipkan di bawah bantal. Ia tahu, tak akan ada yang membacanya. Tapi setidaknya, itu jadi saksi bahwa ia pernah bertahan. Dan tepat di saat Sari tertidur, jauh di tempat lain, lampu-lampu kota besar masih menyala. Di salah satu gedung pencakar langit, di ruangan gelap dengan layar-layar CCTV dan komputer canggih, seseorang sedang membuka rekaman jalanan kota hari kemarin. Wajah Sari muncul dari sudut rekaman. Momen saat ia menunduk, mengulurkan uang, lalu dihina. Seseorang menatap layar itu lama. Matanya menyipit. Jari-jarinya mengetik perintah pencarian. Temukan dia, gumamnya. Malam itu sunyi, tapi bumi mulai bergerak. Pagi itu kota seperti biasa. Lalu lintas padat, suara klakson bersahut-sahutan, dan orang-orang sibuk mengejar waktu yang terus berlari. Tapi ada satu hal yang tak biasa. Di beberapa titik strategis kota, beredar selebaran digital lewat papan iklan LED dan layar di halte bus. Gambar wajah seorang gadis muda terpampang dengan latar warna gelap dan tulisan besar. Sedang dicari. Untuk urusan penting. Hubungi nomor ini. Tak ada penjelasan siapa dia. Tak ada tuduhan. Tidak juga penghargaan. Hanya satu wajah sederhana. Mata tenang, ekspresi tulus, dan selembar uang Rp10.000 yang tergenggam di tangannya. Orang-orang menatap. Penasaran. Siapa ini? Bisik mereka. Aktris baru ya? Influencer? Atau koruptor muda? Namun hanya satu orang di lantai atas sebuah gedung yang tahu jawabannya. Ia adalah pria tua yang kemarin duduk sebagai pengemis. Hari ini, ia kembali ke wujud aslinya. Jas mahal, tongkat kayu ukir, dan jam tangan hitam buatan Swiss. Namanya tak pernah muncul di media. Tapi di balik layar, ia adalah pengendali bisnis lintas benua. Pemilik beberapa jaringan hotel, logistik, pertambangan, dan yayasan kemanusiaan. Selama bertahun-tahun, ia mencari satu hal, manusia tulus. Bukan yang pura-pura memberi karena kamera. Bukan pula yang bersedekah karena ingin nama. Ia menaruh jebakan sosial di berbagai titik kota. Kadang sebagai pengemis, kadang sebagai kakek tua kesasar, kadang sebagai pemulung. Ratusan, bahkan ribuan orang ia temui. Tapi kebanyakan hanya lewat. Yang memberi pun banyak, tapi dengan wajah jijik atau niat pamer. Kemarin, untuk pertama kalinya, ia menunduk dan melihat mata seorang gadis yang tak ragu memberi meski tak punya. Bahkan tanpa kamera. Bahkan tanpa berharap balasan. Bahkan setelah dihina. Dan hari ini, ia memutuskan, gadis itu harus ditemukan. Apapun caranya. Pagi di desa Sari terasa biasa-biasa saja. Ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara mesin traktor menggema dari kejauhan. Sari kembali ke kebun kecilnya, mencoba menanam singkong yang baru didapat dari tetangga. Ibunya sedang tidur setelah minum rebusan daun sirih, dan Sari memanfaatkan waktu untuk mencabut rumput liar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kota, atau bahkan di langit di atas desanya. Sekitar pukul 9 pagi, langit desa mendadak bergemuruh. Bukan karena hujan, tapi deru mesin. Debu jalanan naik tinggi. Orang-orang mulai keluar dari rumah. Suara sirine pelan terdengar di kejauhan, disusul suara klakson yang rapi, teratur, dan berkelas. Satu persatu mobil hitam panjang masuk ke desa. Warnanya mengilat. Emblem mobil-mobil asing terpampang gagah di bagian depan. Porsche, Rolls-Royce, Bentley,
Bahkan ada satu unit mobil militer lapis baja dengan plat nomor khusus. Total, 19 mobil mewah. Semuanya melaju pelan, tak sembarangan, diiringi satu mobil polisi yang mengawal. Kepala desa yang sedang menyapu halaman masjid langsung berdiri kaku. Anak-anak kecil berlarian, menjerit kegirangan. Para petani berhenti mencangkul. Ibu-ibu buru-buru menutup panci di dapur dan keluar rumah. Ada apa ini? Siapa yang mati? Tanya seorang warga. Bukan mayat. Ini MAH pejabat. Lihat mobilnya. Ada bendera asing tuh. Teriak yang lain. Mobil-mobil itu berhenti di lapangan tengah desa. Dari salah satu mobil paling depan, pintu terbuka otomatis. Seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu turun dengan penuh wibawa, membawa map hitam dan berkas. Ia menghampiri warga yang berkumpul. "Permisi," katanya lantang. "Kami datang mencari seseorang. Seorang gadis. Namanya belum kami ketahui. Tapi wajahnya seperti ini." Ia mengangkat layar tablet berisi potret Sari. Semua mata terpaku. Ibu-ibu saling pandang. Beberapa langsung heboh. Itu kan anak Bu Lastri. Yang suka jualan pisang goreng. Yang kemarin dikatain di kota. Tapi kenapa dicari mobil-mobil kayak gini? Warga mulai ramai. Namun yang aneh, Sari tidak ada di antara mereka. Ia masih di kebun belakang rumah, tidak mendengar keributan. Signal ponselnya pun sering mati total. Jadi notifikasi atau berita digital tak pernah sampai padanya. Petugas dari mobil mewah itu mulai menyebar. Mereka mencetak foto, menempelkannya di warung, pohon, hingga dinding balai desa. Kepala desa yang sudah menyalami mereka pun bingung harus menjawab apa. Gadis itu anak baik. Tapi ya dia cuma anak desa biasa. Kenapa bisa dicari orang-orang sekaya ini? Di sisi lain, para warga mendadak berubah sikap. Yang dulu memandang rendah kini mulai bertanya-tanya. Jangan-jangan dia bukan orang sembarangan. Beberapa bahkan mulai berdandan. Ada yang mendadak mengaku sebagai sepupu Sari. Ada yang tiba-tiba ingin mengadopsi dia. Bahkan Mak Lela, yang kemarin menyuruh Sari pulang lebih awal, tiba-tiba mengaku pernah menyekolahkan Sari diam-diam. Padahal Sari masih di kebun, masih memegang cangkul, masih kotor dan belum makan. Ia baru mendengar suara aneh ketika seekor ayam jantan berlari ketakutan. Saat menoleh, ia melihat debu tinggi di langit desa, dan banyak orang mulai lari ke satu arah. Ia berdiri, bingung, tapi tak sempat melangkah ketika seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil terengah-engah. Kak Sari dicari orang kaya. Mobil-mobil besar datang nyari kakak. Sari terpaku, matanya membesar. Aku dicari. Anak itu mengangguk sambil menunjuk ke lapangan. Dan disinilah cerita mulai bergeser. Di tengah keramaian yang makin memuncak, di balik tirai jendela mobil paling mewah yang tak seorang pun berani buka, seorang pria tua memandangi foto Sari sambil berbisik. Jangan sampai salah orang. Aku hanya percaya pada satu hal, mata. Dan saat pintu mobil itu mulai terbuka perlahan, warga bersiap. Kepala desa berdiri tegap. Kamera-kamera ponsel mulai menyala. Dan Sari, yang berjalan perlahan dari belakang kebun, belum tahu bahwa dunia yang ia kenal akan segera berubah. Langkah kaki Sari terasa berat saat melewati gang sempit menuju lapangan desa. Di tangannya masih tergenggam cangkul berkarat. Bajunya basah oleh keringat. Dan sebagian tanah masih menempel di ujung lengan bajunya. Suara ramai terdengar makin jelas. Suara klakson halus, derap sepatu, teriakan warga, dan sesuatu yang tak biasa, hening yang penuh tekanan. Orang-orang berhenti bicara saat ia muncul. Beberapa warga mulai menunjuk. Itu dia. Iya, itu anaknya Bu Lastri. Yang viral itu. Gila, dia masih pakai baju kerja. Sari menunduk. Ia bingung. Kepalanya penuh pertanyaan. Kenapa semua orang menatapnya? Kenapa wajah-wajah yang dulu acuh kini berubah menjadi kagum dan penasaran? Di tengah lapangan, para pria berseragam rapi membuka barisan. Dan dari mobil hitam yang paling besar,
Pintu terbuka perlahan. Suara decit halus. Lalu seorang pria tua keluar, bukan dengan langkah ringkih, tapi penuh wibawa. Rambutnya putih bersih, matanya tajam, dan jasnya jelas bukan buatan pasar. Tapi anehnya, saat membuka kancing jasnya, tampak kaos dalamnya robek di bagian bahu, dan noda keringat membekas jelas. Semua orang tercengang. Pria itu mengangkat tangannya. Suaranya dalam. Mantap. Terima kasih, warga desa. Saya tak datang untuk berlibur. Saya datang mencari seseorang. Gadis muda yang kemarin memberiku selembar 10.000. Gadis yang berani memberi di saat ia sendiri kekurangan. Gadis yang bahkan tak bertanya siapa saya sebelum membantu. Ia mengarahkan pandangan langsung ke arah Sari. Saya adalah pria tua yang kemarin duduk di trotoar. Warga langsung gempar. Beberapa nyaris pingsan. Ada yang menutupi mulutnya tak percaya. Anak-anak berhenti bermain. Bahkan ayam pun lari panik entah kenapa. Sari masih diam. Dadanya sesak. Kepalanya berdenyut. Enggak mungkin, gumamnya. Itu, bapak yang kemarin. Pria itu tersenyum. Benar. Kemarin aku berpakaian compang-camping, memegang perut seolah lapar. Dan kamu, wahai gadis muda, kamu bahkan tidak menanyakan namaku. Kamu tidak minta foto. Kamu tidak tanya agamaku, rasku, atau statusku. Kamu hanya memberi. Sari tidak tahu harus berkata apa. Ia melangkah mundur setengah langkah. Dunia rasanya berputar. Pria itu kembali bicara. Kali ini pada semua yang hadir. Selama 5 tahun terakhir, aku menguji banyak orang. Aku pura-pura miskin, pura-pura sakit, pura-pura tersesat. Aku hanya ingin tahu, adakah manusia yang masih memberi tanpa niat dibalas? Kebanyakan memberi karena kamera, karena ingin dipuji, karena ingin dianggap baik. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Sari lagi. Tapi kamu memberi dengan tenang. Kamu bahkan tersenyum. Kamu tidak marah saat dihina. Itu tidak biasa. Itu engkau. Beberapa warga mulai menunduk. Mereka ingat bahwa mereka melihat, mendengar, bahkan mungkin ikut menertawakan. Sari mengangkat kepala pelan. Tapi kenapa saya? Saya cuma orang biasa. Pak, saya bahkan gak punya apa-apa. Pria tua itu melangkah maju. Justru karena itu. Hanya yang tak punya tapi tetap memberi yang bisa dipercaya untuk memegang lebih. Hening menyelimuti lapangan. Tak ada suara. Bahkan daun-daun berhenti berdesir. Sari menatap pria itu dalam-dalam. Bapak siapa sebenarnya? Pria tua itu membuka jasnya. Di bagian dalam, tampak kalung logam dengan emblem perusahaan besar, Marwata Group. Semua orang tahu nama itu. Perusahaan itu memiliki puluhan anak usaha di 5 negara. Orang-orang selama ini hanya tahu pemiliknya misterius dan jarang muncul ke publik. Saya Marwata, katanya pelan. Pemilik perusahaan yang mungkin kalian kira hanya legenda. Gemetar mulai merambat ke kaki warga. Kepala desa bahkan harus berpegangan pada kursi plastik. Beberapa ibu-ibu mulai menangis. Entah karena bangga atau malu. Pria itu melanjutkan. Saya datang bukan hanya untuk menemukan dia, tapi juga untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Ia mengeluarkan secarik dokumen. Mulai hari ini, semua pengurus yayasan sosial saya akan mengikuti standar baru, berdasarkan hati, bukan ijazah. Dan gadis ini akan jadi acuan utama kami. Sari terpaku. Tapi saya bahkan belum selesai sekolah, Pak. Saya hanya... Pria itu mengangkat tangan, memotong dengan lembut. Kamu tidak perlu gelar untuk jadi baik. Kamu hanya perlu hati. Dan kamu sudah membuktikan itu. Sorak-sorai kecil terdengar. Tapi sebagian warga tetap diam. Ada rasa sesak di dada mereka. Mereka dulu mencibir, mengejek, meremehkan. Kini mereka menyaksikan dengan mata sendiri bahwa gadis yang mereka hina justru dihormati oleh orang paling berkuasa yang pernah menginjak desa mereka. Sari menunduk. Air mata mulai menetes.
Tapi bukan karena bangga, melainkan karena bingung. Semua ini datang begitu cepat. Terlalu cepat. Kenapa hidup saya berubah hanya karena 10.000, Pak? Pria tua itu mendekat dan menepuk bahu Sari. Karena di tangan orang tulus, 10.000 bisa jadi jutaan makna. Tapi di tangan orang rakus, 1 miliar pun tak ada artinya. Suara tepuk tangan mulai terdengar. Ragu-ragu. Lalu ramai. Warga mulai berdiri menghormati. Anak-anak bersorak. Bahkan para supir mobil mewah pun ikut menunduk hormat. Namun Sari masih berdiri diam. Matanya menatap tanah, lalu menatap langit. Ia berbisik lirih, hanya untuk dirinya sendiri. Ya Allah, ini semua, bukan mimpi, kan? Dan angin pun berembus lembut. Matahari mulai turun perlahan. Langit desa berubah jingga keemasan. Tapi suasana belum reda. Warga mulai berkumpul kembali. Kamera televisi mulai berdatangan. Desa kecil itu, yang selama ini tak pernah masuk berita, kini jadi pusat perhatian. Tapi di tengah semua itu, Sari diam. Duduk di batu di samping rumahnya. Menatap tanah. Dunia telah berubah. Tapi hati kecilnya masih bergelut. Apa yang harus ia lakukan? Kenapa dia? Dan akan dibawa kemana semua ini? Hari belum berganti, namun udara desa sudah terasa lain. Bukan hanya karena debu-debu mobil mewah yang masih menempel di rumput lapangan, atau karena sirine yang perlahan menghilang ke arah kota. Tapi karena satu hal yang lebih besar, nama Sari kini bukan sekadar nama. Ia jadi magnet, sorotan, dan rebutan. Tak butuh waktu lama. Setelah pria tua bernama Marwata itu menyatakan bahwa Sari adalah simbol ketulusan, desa seperti meledak dalam diam. Orang-orang yang dulu tak pernah menyapanya kini berlomba mengaku mengenalnya paling dekat. Bahkan sebelum mobil-mobil meninggalkan lapangan, berita tentang gadis 10.000 sudah menyebar ke media sosial, grup WhatsApp RT, hingga stasiun televisi lokal. Dan hanya dalam hitungan jam, masalah pun dimulai. Di depan balai desa, antrean orang memanjang. Bukan antrean bantuan, bukan pula sembako. Tapi antrean orang yang mengaku sebagai Sari. Ada yang berpakaian sederhana, ada juga yang mendadak pakai kerudung dan baju lusuh. Semua berusaha meyakinkan tim dari Marwata Group yang masih bertahan di desa untuk menyelidiki lebih jauh. Saya Sari. Saya yang ngasih uang kemarin. Teriak seorang wanita setengah baya dengan suara lantang. Tolong Pak, saya cuma ganti baju. Aslinya saya Sari. Ucap seorang gadis lain, sambil menangis. Bahkan ada yang membawa anak kecil dan berbohong. Ini anak saya, Pak. Namanya Sari juga. Dia bantu pengemis kemarin. Tim dari Marwata Group mulai kewalahan. Mereka mencocokkan wajah-wajah ini dengan data rekaman video. Namun mayoritas terlihat jelas berbohong. Tetap saja, itu tak menghalangi niat orang-orang yang mulai tergiur oleh iming-iming perubahan hidup yang sedang dikaitkan dengan satu nama itu, Sari. Di sisi lain desa, Sari sendiri memilih diam di dalam rumah. Ia duduk di dekat pintu, masih mengenakan pakaian kerja kebunnya yang belum sempat diganti. Ibunya terbaring, matanya perlahan terbuka. Nak, suara ibunya lemah. Kok ramai di luar? Sari menghela napas. Orang-orang datang. Bu, banyak yang cari Sari. Banyak yang ngaku-ngaku jadi Sari juga. Ibunya menatap putrinya dalam-dalam. Nak, mereka lihat kemuliaan dari luar. Tapi Allah lihat isi hati. Jangan takut. Sari hanya mengangguk. Tapi hatinya tidak tenang. Ia bukan takut kehilangan sesuatu. Karena sejak awal pun ia merasa tak punya apa-apa. Yang ia takutkan justru, dirinya tak sanggup menghadapi semua ini. Sore harinya, Sari memberanikan diri keluar rumah. Namun langkahnya baru 10 meter. Sudah ada 5 orang menyapanya. 2 di antaranya mengulurkan kartu nama. Kalau butuh manajemen, kami siap bantu. Nama kamu sudah viral. Yang lain membawa proposal. Bikin buku, Mbak, tentang kisahmu. Judulnya, 10.000 yang mengubah dunia. Kami sudah siapkan penerbitnya.
Sari hanya tersenyum tipis, menunduk, lalu berjalan kembali masuk rumah. Tapi satu hal mengganggunya. Di sudut jalan, ia melihat seorang gadis seumurannya mengenakan baju yang sangat mirip dengan miliknya, rambut dikucir sama, dan, yang membuat jantungnya hampir berhenti, sedang diwawancarai oleh seorang jurnalis. Iya, saya Sari. Saya yang memberi uang ke pengemis itu. Hati saya tergerak. Karena dari kecil saya diajari berbagi. Sari ingin melangkah maju, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Gadis itu bicara dengan lancar. Latar belakangnya disesuaikan. Ia hafal detail tempat kejadian. Bahkan ia menangis di depan kamera. Sari mundur, menarik napas panjang. Allah, kalau ini bagian dari ujian MU, tolong tuntun aku. Jangan biarkan aku rusak oleh apa yang dulu aku lakukan dengan ikhlas. Sementara itu, di dalam rumah kepala desa, beberapa tim dari Marwata Group duduk sambil membolak-balik data. Salah satu dari mereka, perempuan berusia sekitar 40-an, memandang layar dengan wajah serius. Pak, kita punya satu potongan video dari sudut CCTV toko seberang minimarket. Ini rekaman paling jelas. Lihat. Ia memperbesar gambar. Terlihat jelas seorang gadis dengan baju hijau tua, celana panjang, dan sandal tipis. Ia membungkuk, mengulurkan uang, lalu memberikan makanan dari tas kainnya. Wajahnya polos, tulus, tak menoleh ke kamera. Ini bukan gadis yang diwawancarai tadi, ujar sang analis. Wajahnya beda, reaksinya beda. Yang itu akting, yang ini, jujur. Laki-laki di sebelahnya mengangguk. Jadi gadis asli belum ditemukan. Perempuan itu menyipitkan mata. Bisa jadi. Dia ada di antara kerumunan. Tapi tak bicara. Mungkin karena terlalu bingung. Atau terlalu jujur untuk menyebut namanya sendiri. Menjelang malam, suasana desa mulai dingin. Tapi ketegangan tidak surut. Warga saling berbisik. Beberapa bahkan mulai saling tuduh. Dia bukan Sari asli. Aku tahu rumah dia beda. Bajunya dicocok-cocokin doang tuh. Ada yang ngaku Sari tapi baru pindah ke sini 3 bulan lalu. Situasi makin tak terkendali. Namun di sebuah sudut, tepat di belakang rumah kecil berlampu redup, Sari duduk bersandar di tembok. Ia tak bicara. Ia hanya menggenggam tangan ibunya dan memandangi langit. Bu, katanya lirih. Kalau Sari diam aja, orang-orang akan percaya gadis itu yang benar. Ibunya membuka mata, menatapnya lembut. Sari, kebenaran gak harus teriak. Kadang cukup diam, nanti Allah yang buka semuanya. Tak lama, angin malam membawa suara ketukan ke pintu rumah Sari. 3 orang berdiri di luar. 2 di antaranya membawa tablet. 1 lagi membawa tas berisi dokumen. Sari membuka pintu perlahan. Mbak Sari, ya? Sari mengangguk pelan. Maaf, kami dari tim verifikasi Marwata Group. Boleh kami masuk sebentar? Sari menatap ibunya. Ibunya mengangguk lemah. Mereka duduk tanpa banyak basa-basi. Layar dibuka. Gambar-gambar wajah ditunjukkan. Maaf, kami harus pastikan satu hal. Dari semua wajah ini, mana yang menurut Mbak paling mirip dengan Sari asli? Sari menatap layar. Semua wajah di situ bukan dirinya. Ia menjawab tenang. Saya tidak melihat wajah saya di sini. Petugas wanita tersenyum. Itu jawaban paling jujur yang kami terima hari ini. Lalu ia membalik layar. Memutar video rekaman saat Sari memberi uang ke pria tua. Ini kamu, kan? Sari mengangguk pelan. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Terima kasih, Mbak. Ini yang kami cari. Dan saat mereka pamit keluar rumah, salah satu dari mereka sempat menoleh sambil berkata, besok pagi, orang yang kamu bantu sendiri yang akan datang menemuimu langsung. Sari menutup pintu. Ia bersandar, memejamkan mata. Ada perasaan campur aduk. Bukan senang, bukan takut, tapi seperti berdiri di tepi jurang. Tak tahu harus melompat atau mundur. Langit malam itu tak berbintang. Tapi udara membawa firasat.
Besok bukan hari biasa. Pagi datang tanpa suara. Matahari perlahan menampakkan diri dari balik bukit, menyinari atap-atap rumah yang masih basah oleh embun. Tapi hari itu, mentari seakan membawa beban sendiri, karena sinarnya menyentuh sebuah desa yang sedang menyimpan cerita besar dalam keheningannya. Sari berdiri di depan kaca kecil yang menempel di dinding rumah. Ia mengikat rambutnya pelan, lalu menatap wajah sendiri. Wajah yang semalam menangis dalam diam, yang sepekan terakhir dihina, disanjung, dituduh, lalu dicari. Wajah yang kini harus bertemu dengan orang yang, tanpa ia tahu, akan mengubah hidupnya. Suara ibunya dari dalam kamar terdengar lemah. "Nak, kamu siap?" Sari tersenyum kecil. Sari gak tahu, Bu. Tapi kalau ini memang jalan dari Allah, Sari gak boleh mundur. Pukul 9 pagi, mobil hitam yang kemarin parkir di lapangan kini berhenti tepat di depan rumahnya. Pintu terbuka. Seorang pria muda berpakaian rapi turun dan membungkuk sopan. "Mbak Sari." Beliau menunggu di rumah kepala desa. Beliau ingin bicara empat mata. Sari mengangguk. Tak banyak bicara. Ia masuk sebentar, mencium tangan ibunya, lalu melangkah keluar. Tanpa baju baru, tanpa riasan. Hanya dengan kesederhanaan yang sama seperti saat ia memberi uang itu dulu. Tenang, jujur, dan bersahaja. Di ruang tamu rumah kepala desa, suasana begitu hening. Hanya terdengar detak jarum jam dan napas pelan dari pria tua yang duduk menunggu. Marwata. Wajahnya datar. Namun matanya tajam mengamati setiap gerak. Begitu Sari masuk, pria tua itu berdiri. Tak dengan gengsi, tapi dengan hormat. Ia bahkan menunduk sedikit. "Terima kasih sudah datang, Nak." Sari membalas dengan pelan. "Saya yang seharusnya terima kasih." Mereka duduk berhadapan. Tak ada pengawal. Tak ada kamera. Hanya dua manusia. Dua dunia yang berbeda. Tapi kini duduk di meja yang sama. "Aku tidak akan lama, Sari," kata Marwata. "Aku cuma ingin tahu satu hal. Jawabanmu akan menentukan semuanya." Sari menelan ludah. "Silakan, Pak." Marwata meletakkan tangan di atas meja. "Andai kamu diberi uang miliaran, rumah besar, mobil, kehidupan yang tak perlu kamu usahakan seumur hidup, apa yang akan kamu lakukan?" Sari diam. Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya tidak. Dunia sudah berubah hanya karena 10.000 yang ia berikan. Kini, ia harus memilih arah seluruh sisa hidupnya. Hanya dengan satu jawaban. Sari mengangkat wajah. Matanya tak ragu. "Saya akan perbaiki rumah dulu, Pak. Biar ibu gak kedinginan tiap malam." Marwata mengangguk pelan. "Lalu?" "Saya ingin bangun klinik di desa. Yang gratis. Biar orang tua lain gak perlu jalan kaki ke kota buat beli obat. Dan sisanya?" Sari tersenyum. "Sisanya, kalau ada, saya mau kasih ke anak-anak yang gak bisa sekolah. Saya tahu rasanya belajar sambil mikirin besok makan apa." Marwata menatap lekat-lekat. Tak ada keraguan dalam jawaban itu. Tak ada suara tinggi. Tak ada basa-basi. Yang ada hanya kebenaran yang lahir dari hati yang tidak terbiasa bicara, tapi terbiasa berbuat. Ia bersandar, menghela napas panjang. "Kau tahu, Sari, aku sudah bertemu ribuan orang. Pengusaha, tokoh agama, akis, politis. Tapi baru kali ini, aku mendengar jawaban yang tidak menyebut nama sendiri." Sari hanya tersenyum kecil. "Banyak orang berpikir, yang diuji adalah si pengemis," lanjut Marwata. "Tapi sesungguhnya, yang diuji adalah yang lewat." Ia berdiri, mengambil map coklat dari tasnya, lalu meletakkannya di meja. "Di dalam sini ada dokumen warisan. Aku tidak punya anak. Tak ada istri. Semua yang kupunya, perusahaan, yayasan, aset luar negeri, akan aku serahkan. Tapi aku tidak akan memaksamu." Sari menatap map itu seperti melihat batu. Ia tidak menyentuhnya. "Kalau kamu menolak," kata Marwata, "aku tak akan marah. Tapi satu hal yang pasti,
Kamu sudah mengubah dunia ini dengan 10.000 yang tulus. Sari menatap wajah pria tua itu. Ada keteduhan, tapi juga beban besar. Ia tahu, apapun pilihannya, hidupnya tak akan sama lagi. Boleh saya minta waktu? Tanya Sari pelan. Marwata tersenyum. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Malamnya, langit penuh bintang. Sesuatu yang jarang terjadi di desa itu. Angin bertiup pelan, mengangkat daun-daun kering dari tanah. Sari duduk sendiri di halaman rumah. Ia memeluk lutut, memandangi langit seperti mencari jawaban di antara bintang-bintang. Ibu, katanya lirih, kalau Sari ambil ini, hidup kita bakal berubah. Tapi, Sari takut berubah jadi orang lain. Ibunya tersenyum. Nak, kalau kamu tetap ingat dari mana kamu datang, kamu gak akan lupa kemana kamu harus kembali. Sari menunduk. Kalau semua orang minta tolong ke Sari? Kalau semua orang ingin sesuatu? Sari, hidup ini bukan tentang memuaskan semua orang, tapi tentang menjalani yang benar, meski tak semua suka. Malam itu, sebelum tidur, Sari mengambil air wudhu. Ia sujud lama, menangis, meminta bukan untuk jadi kaya, tapi untuk tetap jadi manusia, meski diberi dunia. Ya Allah, Engkau tahu isi hati ini. Kalau jalan ini kau buka, tuntunlah. Tapi kalau ini hanya fata morgana, tutup sebelum aku salah langkah. Ia tak minta kemewahan. Ia tak minta nama. Ia hanya ingin satu, tetap bisa memberi, meski kelak ia punya segalanya. Pagi pun tiba. Desa kembali ramai. Tapi kini bukan karena mobil mewah, atau kamera, atau wartawan. Tapi karena sebuah pengumuman. Sari telah membuat keputusan. Orang-orang berkerumun. Wajah-wajah yang dulu mencibir, kini menunggu dengan deg-degan. Beberapa merasa takut, karena sudah menghina. Beberapa lainnya pura-pura bersahabat. Dan dari tengah rumah kecil itu, Sari keluar. Bersama ibunya, ia berjalan pelan menuju balai desa. Langkahnya tak mewah, tapi setiap injakan kakinya membawa gema. Dan semua orang menunggu satu hal. Apa yang akan ia pilih? Pagi itu tak biasa. Langit cerah, seolah membuka tirai untuk sesuatu yang besar. Desa kecil yang biasanya hanya dihuni suara ayam dan derit pintu bambu kini ramai luar biasa. Mobil-mobil kembali berdatangan, tapi kali ini disambut, bukan dicurigai. Kamera televisi sudah siaga sejak subuh. Wartawan berdiri dengan mic, melaporkan langsung dari depan balai desa. Dan kita masih menunggu keputusan resmi dari gadis yang dikenal sebagai Sari 10.000. Sosok yang menyentuh hati pemilik Marwata Group, dan kini akan memilih nasibnya sendiri. Warga desa berdiri berkerumun. Ada yang membawa anak, ada yang membawa nasi bungkus untuk berjaga-jaga. Di antara mereka, banyak wajah-wajah yang sebelumnya mencibir kini tampak gugup, seolah takut dihukum oleh takdir. Tepat pukul 9 pagi, pintu balai desa terbuka. Suasana langsung hening. Tak ada teriakan, tak ada tepuk tangan. Semua orang seperti menahan napas. Sari muncul. Masih mengenakan kerudung sederhana dan baju bersih. Tapi tetap seperti dirinya yang dulu. Di belakangnya berdiri Marwata. Diam, memberi ruang. Sari berjalan ke depan mimbar kecil yang sudah disiapkan. Mikrofon berdiri tegak. Tapi ia tak langsung bicara. Ia menatap ke depan. Wajah-wajah menantinya. Kamera menyorotnya. Dan dunia menunggu jawabannya. Dengan suara pelan tapi mantap, ia mulai bicara. Saya berdiri di sini bukan karena ingin jadi penting. Bukan juga karena saya hebat. Saya hanya gadis biasa, yang memberi sesuatu kecil karena saya diajarkan begitu. Ia menatap sekeliling. Saya tahu, hari ini banyak yang berharap saya menerima warisan besar dari Pak Marwata. Dan saya juga tahu, banyak yang mungkin menunggu saya berubah. Tapi, ia menarik napas. Saya sudah memutuskan. Saya terima tawaran itu. Tapi, dengan satu syarat. Kerumunan mulai berbisik. Sari mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Syarat saya
Semua orang yang pernah menghina saya, mencibir saya, dan menertawakan saya, harus saya pekerjakan. Wajah-wajah langsung berubah. Saya ingin mereka tahu, lanjut Sari, bahwa membalas keburukan dengan keburukan hanya membuat dunia semakin gelap. Tapi memberi kesempatan kedua, itu membuat cahaya bisa menyebar. Marwata tersenyum di belakangnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, Sari bukan hanya lulus ujian. Ia naik kelas sebagai pemimpin sejati. Sari melanjutkan, saya akan bangun klinik di desa. Gratis. Untuk semua. Saya juga akan buat beasiswa. Untuk anak-anak yang seperti saya dulu, yang harus jualan sebelum berangkat sekolah. Ia menatap kamera. Suaranya makin tenang. Dan untuk semua orang yang melihat cerita ini, jangan tunggu kaya untuk memberi. Jangan tunggu terkenal untuk peduli. Terkadang, dunia berubah bukan karena angka, tapi karena niat. Tepuk tangan mulai pecah. Pelan. Lalu ramai. Beberapa warga menangis. Beberapa wartawan terdiam, lupa mengetik. Di balik panggung, tim Marwata saling pandang dengan mata berbinar. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak mereka duga. Seorang gadis desa kecil yang kini bicara lebih dewasa dari banyak pemimpin besar. Setelah pidato, Sari turun dari mimbar. Seorang wanita yang dulu menertawainya, yang memotret dia saat memberi 10.000, berjalan mendekat. Matanya sembab. Sari, saya salah. Saya ikut-ikutan. Maafkan saya. Sari tersenyum. Kalau saya bisa dimaafkan oleh Allah, kenapa saya tidak memaafkan kamu? Wanita itu menunduk, menangis di pelukan Sari. Lalu datang Mak Lela. Gemetar, ia berkata, Sari, kalau kamu mau, saya bisa bantu jadi tukang masak di klinik. Saya gak minta gaji. Sari menggenggam tangannya. Gak perlu tanpa gaji, Mak. Tapi bantu saya jaga tempat itu. Jangan sampai berubah niatnya. Dan satu persatu, orang-orang mulai mendekat. Mereka yang dulu merasa besar, kini berdiri kecil di hadapan seseorang yang hatinya lapang. Menjelang sore, suasana mulai tenang. Mobil-mobil sudah bergerak keluar. Tapi yang tersisa adalah sesuatu yang lebih dari berita. Harapan. Sari berjalan bersama Marwata ke pinggir lapangan. Mereka duduk di bawah pohon tua yang sudah puluhan tahun berdiri. Kau yakin akan kuat dengan ini semua? Tanya Marwata. Sari menatap langit. Saya gak yakin, Pak. Tapi saya tahu, selama saya ingat untuk memberi, Allah akan bantu menjaga. Marwata tersenyum. Kalau begitu, tugasku selesai. Sari memandangnya bingung. Selesai. Pria tua itu berdiri. Semua ini, sudah kau ubah. Aku hanya alat. Dan sekarang, giliranmu jadi cahaya. Malam datang pelan. Desa kembali sunyi. Tapi cahaya dari rumah Sari kini menyala lebih terang dari biasanya. Dan di dalam, Sari duduk di depan ibunya, membacakan rencana, klinik, beasiswa, lapangan kerja. Semua bukan untuk kemewahan, tapi untuk menjadikan apa yang ia dapat, kembali ke tempat asalnya, rakyat kecil. Sebelum tidur, Sari kembali menulis sesuatu di kertas kecil yang ia selipkan di balik kitab lamanya. Jangan remehkan tangan yang memberi kecil. Bisa jadi itu tangan yang nanti memeluk dunia. Ia menatap langit. Ya Allah, kalau hari ini Engkau muliakan aku, maka jangan biarkan aku tinggi hati. Cukup kuatkan aku agar tetap jadi aku. Ia menutup mata. Dan dunia, untuk sesaat, terasa lebih baik. 1 tahun telah berlalu sejak desa kecil itu menjadi pusat sorotan dunia. Tapi hari ini, tak ada lagi mobil mewah parkir di lapangan, tak ada wartawan berlarian mencari sinyal, tak ada suara kamera atau mikrofon. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang berubah makna. Ketenangan yang dulu diisi kemiskinan dan harapan samar, kini dipenuhi langkah-langkah yang mantap, karena mereka tahu, ada satu tangan yang dulu memberi kecil, tapi kini memeluk besar. Sari tetap tinggal di desa. Ia menolak pindah ke kota besar meski sudah diundang ke puluhan forum, acara penghargaan, bahkan tawaran menjadi wajah kampanye sosial.
Ia selalu menjawab satu hal, kalau semua orang baik pergi dari kampungnya, siapa yang akan membangun tempat ini? Kini, di atas lahan bekas kebun kecil di belakang rumahnya, berdiri sebuah bangunan bercat putih dengan tulisan sederhana. Klinik 10.000. Gratis untuk semua. Setiap hari, warga dari desa sekitar datang membawa anak mereka yang demam, nenek yang kakinya sakit, atau sekadar minta vitamin. Tak ada antrean berdesakan. Tak ada syarat kartu ini itu. Semua dilayani. Tak karena mereka miskin, tapi karena mereka manusia. Di dalamnya, Mak Lela, yang dulu hanya punya warung kecil, kini menjadi penanggung jawab dapur klinik. Ia menyiapkan makanan gratis untuk pasien yang menginap. Ini bukan balas budi, katanya pada wartawan yang mewawancarainya. Ini karena saya dulu salah, dan ingin perbaiki. Di samping klinik, berdiri bangunan lain, Balai Pendidikan Anak Desa. Isinya bukan sekadar kelas, tapi juga ruang baca, pelatihan kerja, dan tempat ibu-ibu menjahit atau membuat kerajinan. Semuanya dibiayai dari hasil investasi sosial yang ditanam Marwata bersama Sari. Ya, Marwata tetap hidup, tapi ia kini tinggal di rumah sederhana yang ia bangun tak jauh dari sawah. Saya ingin melihat matahari tanpa harus lewat kaca gedung, katanya waktu itu. Ia tak lagi dipanggil bos. Warga memanggilnya kakek Wah. Dan ia senang sekali kalau diajak makan di tikar, minum teh tubruk sambil mendengar suara ayam. Namun pengaruh Sari tidak hanya berhenti di desa. Di kota besar, beberapa tokoh penting mulai meniru pendekatannya. Beberapa rumah sakit mulai membuka jalur bantuan langsung tanpa birokrasi ribet. Beberapa perusahaan mengubah sistem donasi internal menjadi program, tanpa nama, di mana karyawan boleh memberi kepada siapapun, tanpa perlu dilaporkan ke atas. Media internasional menyebutnya sebagai efek 10.000. Sebuah fenomena sosial yang mengingatkan dunia bahwa perubahan tak harus datang dari miliaran dana atau revolusi besar, tapi dari satu tindakan sederhana yang lahir dari hati bersih. Sari diundang ke luar negeri. Namun ia hanya pergi sekali, ke sebuah konferensi pemuda Asia. Di sana, saat semua pembicara memakai jas dan berbicara bahasa akademik, ia hanya maju dengan pakaian khas desanya, lalu berkata dengan tenang, "Saya tidak punya teori. Saya hanya tahu, kalau kita punya satu, dan ada yang tidak punya, maka lebih baik satu itu dibagi dua, daripada dibiarkan membusuk." Ruangan hening. Lalu berdiri. Lalu menangis. Tapi yang paling mengharukan terjadi bukan di panggung dunia, melainkan di rumah kecilnya. Di tempat semuanya bermula. Ibunya kini sudah jauh membaik. Sudah bisa duduk di kursi depan rumah, menyiram bunga, dan kadang mengajari anak-anak kecil mengaji. Sari tetap tidur di kamarnya yang sama. Tak banyak berubah, hanya kini ranjangnya lebih empuk dan dindingnya tidak lagi berlubang. Suatu malam, setelah semua orang pulang dari kegiatan desa, Sari duduk di belakang rumah, di bawah pohon jambu yang ia tanam waktu kecil. Langit malam bersih, bintang bertaburan. Ia membuka catatan kecilnya, yang selalu ia tulis sejak dulu. Hari ini, ia menulis. Dulu, aku pernah diberi rasa hina karena memberi. Hari ini aku diberi kepercayaan karena tidak berhenti memberi. Ia menutup bukunya, lalu memandang ke langit. Ya Allah, jika Engkau masih percaya padaku, biarkan aku terus jadi jalan. Jangan biarkan aku menjadi tujuan. Keesokan harinya, sebuah truk tua datang ke desa. Di belakangnya penuh dengan dus-dus besar bertuliskan, donasi dari desa untuk desa lain. Ternyata Sari dan timnya kini mulai menyebarkan program bantuan ke desa-desa sekitar. Tak hanya memberi, tapi mengajarkan desa lain untuk saling mengangkat. Anak-anak muda dari berbagai daerah mulai datang ke tempatnya, bukan untuk meminta uang, tapi belajar bagaimana caranya membantu tanpa menjadi sombong. Dan di satu sudut desa, berdiri papan kecil dengan tulisan tangan. Selamat datang di desa 10.000, tempat kecil dengan hati besar. Orang-orang yang datang dari jauh, biasanya diam saat pertama kali menginjak tanah desa itu. Ada sesuatu di udaranya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh buku, kamera,
atau pidato. Mungkin karena di tempat itu, pernah ada seorang gadis yang memberi semua yang ia punya, tanpa tahu bahwa dunia sedang menonton. Dan di malam yang tenang, di tempat di mana dunia tak banyak bicara, suara doa Sari masih terdengar pelan, tapi penuh makna. Ya Allah, jika hari ini Engkau muliakan aku karena selembar uang kecil, maka jagalah hatiku agar tetap kecil, meski dunia menganggapku besar. Ia menutup mata. Tidak untuk tidur, tapi untuk bersyukur. Karena ternyata, memberi tak pernah membuatmu kehilangan. Malah, itu yang membuatmu ditemukan. 1 tahun setelah nama Sari pertama kali dikenal dunia, kota-kota yang tak pernah ia datangi mulai menyebut namanya. Tapi bukan sebagai tokoh iklan, bukan pula sebagai pejabat atau selebritas, melainkan sebagai satu istilah yang pelan-pelan menjadi bagian dari budaya. Ngasih kayak Sari. Itulah yang mulai disebut oleh para sopir angkot di kota kecil, saat mereka melihat seorang anak sekolah menyisihkan uang jajannya untuk orang tak dikenal. Atau oleh pedagang kaki lima yang menolak diberi lebih oleh pelanggan dan berkata, "Kalau Sari bisa bantu orang meski gak punya, saya juga harus bisa." Cerita tentangnya menyebar bukan karena gencar dipromosikan, tapi karena setiap orang yang mendengar, merasa disentuh secara pribadi. Tidak ada yang merasa kecil karena Sari tak pernah merasa besar. Itulah yang membuatnya mudah melekat. Dan meski Sari sendiri tidak menyadarinya, warisan paling nyata yang ia tinggalkan bukanlah klinik, bangunan, atau program bantuan. Tapi satu hal yang jauh lebih dalam. Keberanian untuk memilih berbuat baik, meski tak dilihat siapa-siapa. Di kota besar, seorang pria muda mengenakan jas mahal berjalan tergesa masuk ke ruang rapat lantai 35. Ia manajer perusahaan finansial, terbiasa bicara soal keuntungan, target, dan grafik laba. Tapi hari itu berbeda. Pagi sebelumnya, ia secara tak sengaja melihat video pendek tentang Sari di beranda ponselnya. Ia melihat gadis itu berdiri di depan rumah kayu, bicara soal memberi tanpa syarat. Ia melihat ekspresi wajah yang tak dibuat-buat. Dan itu mengguncang sesuatu di dalam dirinya. Sore itu, saat rapat akan dimulai, ia mengangkat tangan. Saya tahu ini bukan waktunya. Tapi saya usul. Bagaimana kalau kita alokasikan 2% laba untuk program sosial diam-diam? Semua menoleh. Maksudmu? Ya. Tanpa publikasi. Tanpa branding. Kita kasih langsung ke pegawai kebersihan, office boy, atau penjaga parkir. Tapi gak perlu diumumkan ke siapa-siapa. Direktur perusahaan menatapnya. Kenapa tiba-tiba? Pria muda itu menarik napas. Karena saya baru sadar, kita terlalu sering menunggu kaya dulu, baru mau peduli. Padahal kadang, yang memberi paling tulus itu justru yang cuma punya 10.000. Di sisi lain kota, di sebuah sekolah dasar, seorang guru perempuan mengumpulkan murid-murid kelas 3. Ia meminta mereka menulis surat untuk seseorang yang mereka anggap pahlawan. Mayoritas menulis nama ayah, ibu, atau guru. Tapi satu anak menulis nama Sari. Saya belum pernah ketemu Kak Sari. Tapi saya mau jadi kayak dia. Kalau saya punya uang nanti, saya mau bantu teman saya yang gak bisa beli pensil. Kayak Kak Sari bantu orang. Padahal dia juga gak punya. Guru itu terdiam lama saat membaca surat itu. Tak hanya itu, di pinggiran desa lain yang belum pernah dikunjungi Sari, sekelompok pemuda mulai membangun warung komunitas. Warung itu menjual makanan super murah. Tapi punya satu aturan unik. Kalau kau sedang tidak punya uang, kau tetap boleh makan. Bayar nanti kalau sudah mampu. Seseorang bertanya, "Kalian belajar dari mana konsep ini?" Pemimpin mereka menjawab, "Kami cuma niru Sari. Dia gak nunggu kaya buat bantu. Masa kami yang masih bisa makan, nunggu izin dulu buat bantu orang lapar?" Namun meski pengaruhnya menyebar luas, Sari tetap tak merasa dirinya penting. Suatu sore, ia berjalan kaki melewati jalan setapak menuju kebun kecil yang dulu ditanaminya sendiri. Sekarang di kebun itu tumbuh tanaman obat, sayur-sayuran, dan bunga. Tapi Sari berhenti di satu sudut. Sebuah batu kecil, di bawah pohon jambu. Ia duduk di sana. Tangannya menyentuh tanah. Hatinya tenang.
Seorang anak kecil dari desa datang menghampirinya. "Kak Sari, bener ya? Kakak sekarang udah kaya?" Sari tersenyum. "Kakak punya cukup, tapi gak merasa kaya. Kenapa gak bangun rumah besar?" Sari menatap rumah lamanya di kejauhan. "Karena kalau rumahku makin tinggi, nanti aku gak bisa dengar suara ayam, suara ibu-ibu, atau suara kamu manggil dari jauh." Anak itu tertawa. "Kak Sari hebat, ya?" Sari menggeleng. "Kakak gak hebat. Kakak cuma pernah punya 10.000, dan gak takut ngasih ke orang yang butuh." Anak itu bingung. "Tapi itu kan cuma 10.000. Sari menatapnya lembut. "Iya, cuma 10.000. Tapi waktu itu satu-satunya yang kakak punya. Dan waktu kamu punya satu-satunya, dan kamu berani berbagi, itu bukan angka kecil. Itu keberanian." Anak itu diam. Lalu berkata, "Kalau gitu aku juga mau kasih uang jajanku ke kakek yang suka duduk di ujung jalan." Sari tersenyum. "Lakuin itu diam-diam. Biar cuma kamu dan Allah yang tahu." Malamnya, Sari duduk di depan rumah bersama ibunya. Angin membawa bau tanah yang basah oleh embun. Lampu gantung temaram. Suara jangkrik bersahutan. "Bu," kata Sari pelan. "Iya, Nak. Dulu waktu aku kecil, ibu pernah bilang, kalau tangan yang sering memberi gak akan pernah kosong." Ibunya mengangguk, mengusap tangan Sari yang kini sudah menggenggam banyak. "Dan itu masih berlaku sampai sekarang, Bu." "Kenapa?" "Karena sampai hari ini, setiap aku memberi, ada aja jalan lain yang terbuka." Ibunya tersenyum. "Itulah janji dari Allah, Nak. Bukan aku yang ngajarin itu. Tapi aku cuma percaya bahwa siapa yang menjaga hati, maka rezekinya akan dijaga pula." Keesokan paginya, surat datang dari luar negeri. Sebuah lembaga filantropi internasional mengundang Sari sebagai pembicara utama. Bukan karena popularitas, tapi karena integritas. Tapi Sari hanya menjawab lewat satu kalimat. "Terima kasih. Tapi saat ini, saya sedang sibuk mengajari anak-anak di desa cara menanam cabai dan memberi tanpa ditanya." Dan surat itu dibalas lagi dengan tulisan tangan. "Kami akan datang ke desa. Karena nilai terbesar bukan yang ada di podium, tapi yang mengakar di tanah." Hari-hari berlalu. Nama Sari tak lagi heboh. Tapi jejaknya menetap. Dalam gerakan diam-diam. Dalam warung kecil. Dalam dompet anak sekolah. Dalam hati seorang ayah yang mulai memeluk anaknya lebih lama. Karena ternyata, warisan terbesar bukan yang ditulis di prasasti, tapi yang ditanam di hati.